Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman semua. Sambil mekanik bengkel menemani teman-teman beristirahat, mekanik bengkel akan sedikit memberikan penjelasan tentang masalah motor ya teman-teman. Jadi pembahasan dan bincang-bincang pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan menjelaskan sedikit masalah tentang motor berbet. Karena di sini banyak sekali keluhan-keluhan dari konsumen yang masuk di bengkel saya tentang masalah motor yang berbet. Dan kemungkinan juga di bengkel-bengkel teman-teman banyak juga keluhan-keluhan konsumen yang motornya berbet. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman dan buat konsumen lain juga bisa mendapatkan gambaran dari penjelasan mekanik bengkel ini tentang masalah motor berbet. Kali-kali nanti di sini motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman berbet. Nah, jadi kalau motor itu berbet, maka akan membuat motor nggak nyaman dipakai buat beraktivitas seperti itu ya teman-teman. Biasanya kita mau berangkat kerja, kita mau beraktivitas, kita mau bepergian kemana, tapi tahu-tahu motor berbet. Nah, itu menyebabkan motor nggak nyaman dipakai seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut langsung saja. Mekanik bengkel akan menjelaskan sedikit penjelasan masalah motor berbet secara lisan saja ya teman-teman. Karena memang posisi sekarang sudah malam dan nggak ada bahan peraga yang sebagai contoh untuk memperjelas penjelasan dari saya mekanik bengkel untuk masalah motor berbet. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahamin buat teman-teman semua. Seperti itu ya teman-teman, dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Motor berbet. Apa itu berbet pada motor? Nah, seperti itu ya teman-teman pertanyaannya. Motor berbet adalah kondisi yang muncul saat motor berjalan, saat motor dipakai dalam keadaan tersendat-sendat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi artiannya seperti ini. Pada saat motor dipakai, motor itu tersendat-sendat, teman-teman. Motor berasa ndut-ndutan. Motor berasa nggak normal. Motor berasa nggak stabil. Pada saat kita atau teman-teman semua menarik gas, menarik grip gas seperti itu ya teman-teman. Kita lagi mengendarai motor kan otomatis kita menarik grip gas nih. Ngeng-ngeng seperti itu ya teman-teman. Nah, pada saat kita menarik grip gas itu, motor kok berasa ndut-ndutan. Motor berasa nggak stabil. Motor berasa nggak normal. Nah, itulah yang dinamakan berbet teman-temannya. Kalau berbetnya itu parah atau berbetnya berlebihan, maka motor bisa mati dan mogok. Oke teman-teman, itu arti berbet seperti itu buat motor ya teman-teman. Nah, di sini penyebab motor berbet ya teman-teman, mekanik bengkel berikan sedikit penjelasan buat gambaran ya. Motor bisa terjadi berbet itu pada saat motor dalam keadaan dingin dan motor juga bisa dalam keadaan panas teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Motor teman-teman pagi-pagi mau dipakai, teman-teman mau berangkat kerja, pada saat pagi-pagi motor teman-teman dinyalakan, otomatis mesin masih dalam keadaan dingin ya teman-teman.
motor dinyalakan, tetapi motor itu merebet. Nah, itu pemahamannya teman-teman, motor dalam keadaan dingin, motor merebet. Dan kebalikannya, motor dalam keadaan panas, motor pun juga bisa terjadi merebet. Secara umum, motor merebet disebabkan oleh perbandingan komposisi atau campuran bahan bakar di dalam ruang bakar yang tidak sesuai, teman-teman. Dengan tidak sesuainya perbandingan bahan bakar dan udara itu menyebabkan pembakaran di dalam ruang bakar menjadi kurang sempurna, teman-teman. Artinya di sini kalau pada motor itu ada yang dinamakan perbandingan udara dan bahan bakar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi perbandingannya harus tepat. Jadi udara dan bahan bakar itu dicampur dan menghasilkan gas yang dibutuhkan oleh motor. Seperti itu teman-teman. Penyebab motor merebet lagi, satu, bahan bakar, ya. Kedua, busi. Ketiga, filter atau saringan udara kotor bisa menyebabkan motor jadi berebet. Keempat, tangki bensin kemasukan air. Bahan bakar menjadi kecampuran, ya, kontaminasi teman-teman. Kelima, sensor-sensor injeksi rusak apabila motor teman-teman sudah injeksi, ya. Keenam, setelan klep renggang. Setelan klep renggang juga bisa menyebabkan motor merebet karena pergerakan pelatuk klepnya menjadi longgar, teman-teman. Kurang respon, seperti itu ya teman-teman, responsif. Ketujuh, filter yang ada pada tangki bensin kotor. Kedelapan, full pump kotor. Kesembilan, yang parah nih teman-teman, throttle body. Nah, throttle body ini nanti pembahasannya sedikit agak panjang teman-teman, ya. Throttle body itu fungsinya apa, kegunaannya apa pada motor, nanti kemungkinan akan mekanik bengkel berikan penjelasannya di video berikutnya. Nah, penyebab motor merebet tadi sudah mekanik bengkel sebutkan satu persatu, kurang lebihnya ada 9 item yang mekanik bengkel sebutkan, ya teman-teman. Satu, bahan bakar penyebab motor merebet. Kedua, busi. Ketiga, filter. Keempat, tangki bensin kemasukan air mungkin. Kelima, sensor-sensor pada injeksi rusak. Keenam, setelan klep renggang. Ketujuh, filter bensin yang ada pada tangki kotor. Kedelapan, full pump apabila motor juga injeksi. Kesembilan, throttle body yang mungkin parah dan rusaknya berlebihan, ya. Sedikit agak susah dalam melakukan perbaikannya kalau untuk throttle body rusak. Nah, di sini mekanik bengkel akan memberikan cara mengatasi motor merebet dan memperbaiki motor merebet tersebut. Mungkin di sini bisa menjadi gambaran teman-teman mekanik apabila menemukan atau mengalami pengerjaan motor konsumen yang berebet, bisa menjadikan masukan, sedikit gambaran, sedikit penjelasan dari mekanik bengkel ini, ya teman-teman. Cara mengatasi motor merebet dan memperbaiki motor merebet tersebut. Nah, kurang lebihnya yang harus kita perbaiki, kita cek bahan bakarnya teman-teman. Jadi bahan bakar yang sudah kurang bagus, artinya bahan bakar yang nggak sesuai, itu pun juga bisa menyebabkan motor menjadi berebet. Misalkan motornya kecampuran air atau motor sudah lama tidak dinyalakan, tidak dihidupkan. Misalkan ada juga kan motor yang berbulan-bulan
ditinggal sama pemiliknya, dan motor itu kategori bahasa biasanya bensinnya sudah basi gitu teman-temannya. Jadi menyebabkan motor menjadi berebet, bahkan nggak bisa dinyalakan, mogok karena bahan bakarnya sudah kurang baik ya teman-teman. Tuh cara mengatasi berebet satu ya. Kedua, lakukan pengecekan full pump teman-teman. Kalau motor tersebut sudah injeksi. Full pump artinya pompa bahan bakar untuk motor injeksi, artinya untuk menyemprot bahan bakar di dalam tangki ya ke injektor. Aduh, maaf teman-teman, mekanik bengkel sedikit agak gatal ya. Lakukan pengecekan pada full pump. Full pump misalkan pompa bensinnya itu, full pump itu kan artinya pompa teman-teman, pompa bensin. Nah, bensin dipompakan, rotak ya, ada dinamonya. Kalau dinamonya pada full pump itu sudah lemah, itu menyebabkan semburan bensin menuju ke injektor menjadi lemah. Nah, itu juga bisa menyebabkan motor menjadi merebet teman-teman. Lalu ketiga yang harus kita lakukan pengecekan dan perbaikan sensor-sensor yang ada pada injeksi. Jangan sampai rusak teman-teman kalau motor itu sudah injeksi ya. Jadi pada motor injeksi itu sudah disematkan sensor-sensor untuk kinerja motor injeksi tersebut. Nah, jadi masuknya bahan bakar, masuknya udara, sistem pendingin, sistem oli, bekerjanya pengapian. Nah, itu sudah diatur sama sensor-sensor, teman-teman. Jadi kalau sensor-sensor pada injeksi itu rusak, juga bisa menyebabkan motor menjadi berebet. Nah, itu kalau misalkan kita lakukan pengecekan, memang terjadi ada analisa kerusakan-kerusakan pada sensor, coba dilakukan pergantian sensornya terlebih dahulu ya. Itu untuk mengatasi motor berebet, salah satunya sensor-sensor pada injeksi jangan sampai rusak. Keempat, lakukan cek dan pembersihan pada karburator teman-teman apabila motor tersebut masih karburator. Artinya karburator dibersihkan dari kotor-kotoran, bekas sisa-sisa pembakaran. Nah, itu kan bisa menghambat bahan bakar dan udara masuk. Ya, seperti itu ya. Bisa tersumbat pilot jet, main jet yang ada di dalam karburator misalkan, dan apabila motor tersebut masih karburator. Lalu kelima yang harus kita cek, tangki bensin teman-teman. Tangki bensin yang kemasukan air menyebabkan bensin menjadi terkontaminasi, menyebabkan motor menjadi berebet. Nah, cara mengatasi perbaikannya kita kuras bensinnya, kita cek apakah bensin tersebut mengalami kontaminasi dan kecampuran air ya, seperti itu teman-teman ya. Keenam, lakukan perawatan secara rutin, secara teratur. Nah, untuk menghindari masalah-masalah berebet tersebut teman-teman yang terjadi pada motor teman-teman semua ya. Dan yang berat di sini teman-teman dalam melakukan pengecekan dan perbaikan itu adalah throttle body apabila motornya sudah injeksi. Kalau throttle body itu sudah kurang baik kinerjanya, apalagi sampai error, terus ya pokoknya sudah kita upayakan perbaikan dan cek-cek, sensor-sensor lah diganti dan lain-lain, tetapi motor masih kurang baik kinerjanya dan kita sebagai mekanik
menganalisa, oh iya ini kemungkinan throttle bodinya yang bermasalah mas, ya, throttle bodinya bermasalah pak. Nah mau nggak mau kita harus mengganti throttle body teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Nah sedikit sebagai tambahan, di sini mekanik bengkel akan berikan sedikit keterangan tentang throttle body teman-teman, fungsi throttle body pada motor injeksi. Jadi fungsi throttle body pada injeksi itu sebagai jalur masuknya udara ke dalam ruang bakar teman-teman ya. Jadi perlu diingat bahwa throttle body itu fungsinya sebagai masuknya atau sebagai lewatnya udara ke dalam ruang bakar teman-teman melalui throttle itu teman-teman, melalui lubang-lubang lah seperti itu ya yang ada pada throttle body. Nah, nanti pembahasan masalah throttle body insya Allah akan mekanik bengkel berikan di video berikutnya. Karena ini pembahasan throttle body juga sangat panjang juga teman-teman. Nah kalau untuk masuknya bahan bakar untuk motor injeksi kan sudah diatur sama injektornya teman-teman. Jadi beda kerjanya sama karburator. Kalau karburator, udara dan bahan bakar masuk secara bersamaan, bahan bakar dan udara di dalam karburator diolah menjadi gas dengan perbandingan yang tepat. Nah seperti itu ya teman-teman. Tetapi kalau untuk throttle body kita harus tahu sendiri fungsinya. Throttle body fungsinya sebagai jalan atau masuknya udara ke dalam ruang bakar. Nah, masuknya bahan bakar itu diatur sama sensor. Nah, sama injektor ya teman-teman tuh. Perbedaannya antara throttle body, injektor, dan karburator ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan sedikit dari mekanik bengkel ini nggak salah ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dan pembahasan bincang-bincang dari mekanik bengkel sembari istirahat dan sembari menemani teman-teman istirahat juga untuk masalah motor yang berbet. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan dari mekanik bengkel untuk masalah motor berbet, mekanik bengkel dimaafkan dan teman-teman bisa memberikan masukan-masukan, memberikan tambahan-tambahan, memberikan ya masukan-masukan dan tambah-tambahan di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan buat konsumen lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.